Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Sri Hartati Pratiwi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan sistem hematologi, yaitu Disseminated Intravascular Coagulation. Disseminated Intravascular Coagulation atau biasa disingkat DIC merupakan tanda dan gejala yang terdiri dari aktivasi sistemik dari pembekuan darah yang menghasilkan trombin dan fibrin intravaskuler, sehingga mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah dan akhirnya menyebabkan disfungsi organ. DIC merupakan sindrom yang ditandai dengan aktivasi koagulasi sistemik dalam pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan mikrovaskular dan disfungsi organ. Terdapat berbagai etiologi yang berkontribusi terhadap kejadian DIC ini. Di antaranya adalah kanker yang merupakan etiologi paling banyak yang menyebabkan DIC. Selain itu, terdapat beberapa penyebab lainnya. Di antaranya adalah komplikasi infeksi, kanker, keganasan, hematologis, penyakit obstetrik, trauma, aneurisma, dan gangguan atau penyakit liver. Manifestasi klinis yang dapat dirasakan oleh pasien DIC diantaranya adalah aktivasi koagulasi dalam jumlah yang besar, seperti yang terjadi karena pembentukan fibrin intravaskuler, oklusi trombotik pada pembuluh darah, perubahan profil hemodinamik dan metabolik. Manifestasi lain yang dapat terjadi pada pasien DIC ini adalah penurunan jumlah trombosit dan faktor pembekuan yang dapat terjadi karena pembekuan yang hebat. Selain itu, pasien DIC dapat mengalami memar tanpa trauma sebagai akibat trombosis yang tidak terkontrol. DIC dapat menyebabkan komplikasi berupa kegagalan multiorgan. Hal ini bisa terjadi tergantung pada area yang mengalami koagulasi dan penyumbatan pembuluh darah tersebut. Selain itu, pasien DIC dapat mengalami pendarahan, shock, gagal ginjal, efusi pleura, hematuria, edema pulmonal, kardiak arrest, ensepalopati, dan lain-lain. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada pasien DIC diantaranya adalah pemeriksaan laboratorium darah seperti trombosit, APTT dan PTT, faktor pembekuan seperti antitrombin dan dedimer. Asuhan keperawatan pada pasien DIC dapat dilakukan mulai dari pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan, perencanaan, intervensi, serta evaluasi. Pada saat pengkajian yang harus dilakukan pada pasien DIC diantaranya adalah apakah pasien ini ada pernapasan abnormal baik secara frekuensi, kedalaman, dan irama. Apakah ada konfusi, dyspnea, hiperkapni, hipoksemia, apakah ada somnolens, CRT-nya rendah, kemudian adanya hematuria atau oliguria pada pasien. Pengkajian lain yang dapat dilakukan pada pasien DIC diantaranya adalah gangguan sirkulasi darah, profil pemeriksaan darah yang abnormal, terapi obat yang sedang dijalani pasien, khususnya heparin, kondisi emosi pasien, kondisi atau tindakan khusus yang dijalani pasien, serta lingkungan yang tidak familiar bagi pasien. Diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien-pasien DIC ini diantaranya adalah gangguan pertukaran gas. Intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan ini diantaranya adalah kaji tingkat kesadaran pasien, kedalaman dan kecepatan, serta irama napas pasien, nadi, saturasi oksigen, serta adanya kecemasan pada pasien. Ubah posisi pasien setiap 2 jam dan lakukan fisioterapi dada. Posisikan pasien dengan paular tinggi, ajarkan pasien batuk efektif, serta berikan oksigen sesuai kebutuhan pasien. Diagnosa keperawatan lain yang sering terjadi pada pasien DIC ini adalah gangguan perfusi perifer.
Dan intervensi untuk mengatasi diagnosa ini dapat dilakukan dengan mengkaji nyeri dada yang mungkin dirasakan oleh pasien, adanya sesak napas, mengkaji jumlah dan warna urin, analisa gas darah, memantau trombosit, dedimer, posisikan pasien semifouler, serta berikan terapi oksigen jika perlu, dan kolaborasi pemberian heparin sesuai indikasi. Diagnosa utama dalam kasus-kasus di IC dapat berupa resiko pendarahan atau resiko injuri. Intervensi untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan mengkaji adanya tanda-tanda pendarahan internal pada pasien maupun pendarahan di perifer, pantau kadar hemoglobin dan hematokrit pasien, dan berbagai intervensi lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah pendarahan. Demikian paparan atau penjelasan tentang asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan sistem hematologi, yaitu disseminated intravascular coagulation. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.